Selamat pagi saudara, sudah hari Jumat. Di penutup pekan ini Kompas Bisnis masih hadir untuk mengupdate informasi ekonomi dan bisnis untuk Anda. Saya Paskali Siswari. Nah, karena hari ini hari Jumat, kita akan bahas yang santai-santai dulu. Kita hari ini akan bahas soal BTS dan juga Grammy saudara, yaitu menatap BTS di pentas Grammy. Jadi mimpi 7 orang anak muda asal Korea Selatan yang tergabung di grup BTS untuk masuk di ajang Grammy Awards akhirnya tercapai. Jadi Grammy Awards ini penghargaan musik paling bergengsi di dunia akhirnya berhasil ditembus saudara. Nah, tembusnya BTS ke ajang yang dicap lebih pro pada musisi Amerika ini sebenarnya jadi harapan baru. Bahwa musisi kelas dunia ternyata nggak hanya asalnya dari Amerika Serikat atau dari Inggris, tapi ternyata Asia juga berhasil nembus. Meskipun sebenarnya untuk musisi Asia, BTS bukan yang pertama. Sudah pernah ada banyak musisi-musisi Asia lain meskipun jumlahnya kalau dibandingkan dengan nominasi ataupun pemenang musisi asal Amerika Serikat kecil sih. Tapi setidaknya BTS pada tahun ini di Grammy Award tahun 2021 jadi musisi asal Asia yang akhirnya menembus pasar dan ajang musik asal Amerika Serikat. Nah, Dynamite lagu pertama BTS yang bahasanya ini full Inggris akhirnya diakui masuk ajang tertinggi penghargaan musik dunia yaitu Grammy Awards. Nah, Dynamite ini masuk kategori Best Pop Duo. Saingannya jangan salah, susah dan tinggi-tinggi nih saudara. Ada Dua Lipa, lalu juga ada Justin Bieber, ada Lady Gaga dan Ariana Grande, lalu juga ada Taylor Swift. Jadi saingan BTS di kategori ini cukup sulit. Nah, di hari pertama rilis kalau kita bahas lagi soal Dynamite-nya, langsung ditonton oleh 100 juta orang di YouTube. Ini jadi video premier terbanyak yang ditonton di YouTube. Bahkan lagu ini juga sempat memuncaki tangga lagu Billboard Top 100 selama 2 pekan berturut-turut. Sebenarnya di Grammy sendiri, BTS ini jadi grup K-pop asal Korea Selatan yang pertama kalinya masuk kategori pop group duo nih, kategori yang tahun ini ia dapatkan. Sementara sebelum mendapatkan nominasi Grammy di tahun ini, BTS juga berhasil menyabet piala dan juga penghargaan dari beberapa ajang seperti American Music Award, lalu juga ada dari Billboard Music Award, dan yang terakhir juga ada dari MTV Video Music Award. Nah, sebenarnya saudara, BTS ini memasukkan beberapa karyanya di ajang Grammy Award. Kalau kita lihat pergerakan sahamnya ketika di beberapa hari yang lalu pengumuman tanggal 25 berarti ya, pengumuman sebenarnya pergerakan sahamnya nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau kita evaluasi sepanjang dari Oktober berarti sudah hampir 2 bulan ketika akhirnya Big Hit Entertainment ini IPO atau melantai di bursa, pergerakannya terbilang cukup stabil. Meskipun di hari kedua IPO ini pernah memuncak di sini, dari harga yang tadinya 135.000 won di 14 Oktober melesat hingga bahkan di atas 190 ribuan won. Siapa nih yang beli di sini sekarang? Cut loss-nya lumayan banyak ya, karena kemarin ditutupnya di angka 176.000 won. Masih lebih tinggi sebenarnya kebanding ketika awal pertama Big Hit Entertainment ini IPO. Nah, balik lagi ke soal Grammy saudara. Jadi sebenarnya BTS ini masukin beberapa kategori. Jadi nggak hanya di grup pop duo saja. Nah, Dynamite ini didaftarkan juga untuk kategori lain seperti Song of the Year, lalu juga Record of the Year, dan Best Music Video. Lalu juga ada album Map of the Soul 7 didaftarkan BTS untuk nominasi Album of the Year dan juga Best Pop Vocal Album dan Best Engineer Album. Jadi banyak sebenarnya yang didaftarin. Tapi nggak ada yang lolos. Yang lolos cuma satu, yaitu Dynamite di Best Group Pop Duo. Kalau kita evaluasi sebenarnya album Map of the Soul 7 ini dirilis Februari 2020 kemarin, berhasil terjualnya sekitar 500.000 kopi di Amerika Serikat. Ini berdasarkan data Forbes baik yang di digital maupun yang fisik. Kalau dilihat dari angkanya sebenarnya nggak kalah dengan nominator lain di kategori Best Album. Nah, jadi ketika album BTS ini nggak masuk, banyak kritik sebenarnya muncul dari warganet dan juga tentunya dari ARMY. Pandangan bahwa Recording Academy ini terlalu pro Amerika, nggak suka dengan musik yang non-Inggris, jadi bahasanya harus Inggris. Sementara Map of the Soul kita tahu bahwa kebanyakan lagunya masih berbahasa Korea.
Nah, salah satu kritikus musik Korea Selatan pun menilai sebenarnya masuknya BTS di ajang Grammy ini bisa jadi game changer, saudara, untuk musisi lain dari Asia, bahwa sebenarnya bisa kok masuk ke ajang Grammy Award meskipun ada kritik bahwa Grammy Award lebih pro ke orang dari Amerika Serikat ataupun dari Inggris. Kita dengarkan terlebih dulu. 그 완전 게임 체인저가 되고 있고, 그것들이 이제 최근에 뭐 어떤 아시안 남성의 새로운 매력이라든지 아시안 팝 컬처가 가진 어떤 새로운 쿨함 같은 것들에 대한 그런 점에서 BTS가 이번에 완전히 하나의 점을 찍었다, 이렇게 생각을 해요. 그래서 이 그래미라는 곳, 가장 보수적인 곳, 이런 곳에서 이들이 아시아를 대표해서, 한국을 대표해서, 그리고 모든 어떤 그간 주변부로 인식되어 왔던 것들을 대표함으로써. Nah, sebenarnya gimana sih penjurian Grammy? Kita akan tinggalkan dulu soal BTS yang masuk ke ajang Grammy. Secara umum, penjurian Grammy Award ini ditentukan oleh voting, saudara. Jadi bukan penilaian juri ngumpul, tapi oleh voting. Ini ditentukan oleh 21.000 anggota Recording Academy, ada 21.000 anggotanya. Nah, satu orang ini atau 21.000 anggota ini terdiri dari banyak sekali sektor. Jadi ada dari musisi, lalu ada dari produser musik, engineer, penulis lagu, art director, teknisi, dan juga dari penyanyinya. Jadi banyak banget sektornya supaya penilaiannya dianggap umum gitu, dianggap semuanya bisa dinilai, tidak hanya dari satu yang punya kualifikasi khusus. Nah, dari satu anggota ini bisa menilai 15 kategori plus 4 kategori umum. Jadi nanti mereka bisa memilih dari kategori-kategori tersebut. Nah, memilih kandidat atau memilih 5 kandidat pemenang dan juga nominasi di masing-masing kategori, lalu juga memilih pemenang Grammy dari kandidat tersebut. Voting dilakukan secara tertutup dan juga secara daring, saudara. Kenapa daring? Karena biar semuanya dianggap netral dan juga nggak akan ada kecurangan. Jadi satu orang yang punya kualifikasi tertentu sebenarnya nggak boleh. Misalnya dia genrenya di pop. Nah, dia sebenarnya nggak bisa milih di genre country misalnya. Nah, dari penilaian secara daring itu benar-benar akan ketahuan bahwa penilai adalah melakukan penilaian genre yang sangat spesifik. Sementara 4 penilaian yang umum nih seperti Record of the Year, lalu juga Album of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist boleh dipilih dari mereka ini 21.000 anggota ini meskipun genrenya nggak khusus. Nah, nantinya proses penghitungan suara oleh 21.000 anggota sudah voting ini dilakukan oleh pihak ketiga di luar Records Academy, yaitu konsultan Deloitte. Jadi supaya semuanya netral, saudara. Dan ini adalah periode penilaiannya. Jadi sebelum nominasinya diumumkan kemarin, ada penilaian di tanggal 1 Oktober 2019 sampai 30 September 2020. Jadi semua karya musisi yang masuk di tanggal ini itu yang dinilai. Lalu nanti sebelum pengumuman akan ada dinilai atau penilaian akhir di tanggal 7 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Jadi pasti para ARMY nih banyak doa nih dari 7 Desember sampai 4 Januari 2021. Semoga siapa tahu BTS bisa mengalahkan musisi-musisi dunia. Kita sekarang saatnya bicara soal duitnya. Benar nggak sih kalau Grammy itu dapat duit nggak sih kalau menang, atau cuma bawa gramofon aja pulang? Nah, jadi memang nggak ada hadiah khusus uang ya untuk musisi yang menang Grammy. Tapi ada dampak sistemiknya, saudara. Kalau musisi itu menang dan membawa pulang piala Grammy, istilahnya adalah Grammy bounce gitu. Jadi kami coba riset dari Forbes bahwa beberapa musisi yang berhasil memenangkan Grammy, tiket penjualan untuk konser mereka bisa naik sampai 55%. Itu untuk musisi. Dampaknya apalagi untuk musisinya? Pendapatan mereka tentu juga naik 55% juga. Jadi cukup tinggi ya, di atas 50%. Sementara untuk produser musik, gaji mereka atau pendapatan mereka bisa naik $50.000 sampai $100.000, saudara. Jadi ini besar banget sebenarnya dampaknya secara sistemik dan jangka panjang. Dan biasanya orang-orang nih yang menang Grammy
akan lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi biasanya mereka yang belum tahu lagunya, Lagung Sari nih, oh ini kenapa nih menang Grammy? Langsung dicari lagunya dan popularitasnya naik, berarti ada gemerincing uang yang juga dipastikan akan bertambah. Nah, untuk di hari Grammy sendiri, artis-artis dan musisi yang jadi nominasi ini akan dapat goodie bag gitu. Ini bukan goodie bag ulang tahun yang isinya snack-snack ya, nggak ece-ece kayak gitu. Tapi uang kalau di total nih, nggak harus menang. Mereka yang masuk nominasi pun bisa dapat goodie bag yang kalau di total bisa mencapai $30.000. Itu berarti kalau kita rupiahkan nilainya adalah 400 juta rupiah, saudara. Itu ada dari 60-an produk. Kalau tahun lalu ada 67, itu ada dari voucher spa, lalu juga menginap liburan, ada dari pakaian dan juga aksesoris, macam-macam banget. Nah, tahun ini berapa? Mungkin kisarannya nggak jauh beda, karena kalau ngelihat dari tahun ke tahun peningkatan dari goodie bag-nya nggak terlalu signifikan perubahannya. Jadi mungkin akan sekitar segini juga. Kita tinggal berharap dan menunggu nanti di Januari 2021, tepatnya tanggal 31 Januari akan disiarkan live di Amerika Serikat, tapi penontonnya terbatas di sana karena masih pandemi.